Nama saya Sri Herawati, Guru SD Negeri 1 Kalibungu, Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 4 semester 1 tema 4 subtema 2 di SD Negeri 1 Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa mulai. Dery dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa supaya kita belajarnya jadi lancar, kalian juga jadi pinter ya. Sekarang Bu Guru akan buka pelajaran dulu ya, share screen dulu. Nah, sekarang Bu Guru akan share screen dulu. Apakah kalian sudah melihat share screen yang Bu Guru sampaikan? Sudah? Sudah. Iya, tema 4 pekerjaanku ya. Hari ini kita akan belajar tema 4 ya, tema 2 pekerjaan di sekitarku, pelajaran 1. Nah, pada pagi hari ini agar kita menjadi lebih semangat lagi, semakin cinta kepada Indonesia, kita akan mendengarkan lagu terlebih dahulu, menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Ya. Kelihatan? Ya, lagu Berkibarlah Benderaku semoga menambah wawasan kebangsaan dan semakin cinta kepada bangsa Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar ya, dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian setelah membaca teks cerita, kalian dapat menguraikan pendapat pribadi pada sebuah cerita. Lalu yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar, kalian dapat membandingkan penggunaan teknologi tradisional dan teknologi modern terkait dengan keberadaan sumber daya alam. Nah, setelah ini kita akan menyaksikan berita. Nah, melalui berita itu kalian akan mendapatkan informasi ya, mendapatkan informasi. Nanti kalian akan uraikan informasi-informasi itu yang ada dalam berita. Ini beritanya. Sudah kelihatan? Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara, video penangkapan ikan dengan bom di Pulau Tabuhan, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur viral. Ya. Langsung melakukan untuk memburu. Kalian simak ya.
Inilah video pengeboman ikan di kawasan Pulau Tabuhan, Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam video durasi 1 menit 53 detik, terlihat nelayan menggunakan beberapa kapal, lalu melempar bondet ke arah laut untuk mendapatkan ikan dengan instan. Aksi pengeboman ikan yang terekam kamera warga ini sangat meresahkan karena dapat merusak ekosistem laut. Pihak kepolisian setempat langsung menyelidiki siapa pelaku pengebom ikan yang terekam dalam video tersebut. Polisi mengaku kesulitan mengidentifikasi pelaku karena pelaku dalam video durasi 2 menit tersebut tidak begitu jelas. Kami laksanakan penyelidikan. Tentu kita laksanakan patroli secara terbuka dengan kapal polisi. Sebenarnya patroli sudah dilakukan secara rutin kan ya? Patroli rutin dilaksanakan. Cuma lokasinya kan berbeda. Artinya pelaku memang mencari dari polisi gitu kan ya? Bisa seperti itu. Polisi selanjutnya melakukan patroli laut dengan memeriksa kapal nelayan. Patroli dilakukan untuk mencegah penggunaan bom ikan atau bondet dalam mencari ikan. Polisi juga meminta kepada nelayan untuk kooperatif dengan melapor ke polisi jika mengetahui aksi pengeboman ikan di Selat Bali. Henot Sugiarto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya, kalian sudah melihat tadi, menyimak berita ya tentang pengeboman ikan di Banyuwangi. Nah, nanti kalian setelah menyimak berita ini kalian akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah Bu Guru share ya di WA grup ya, Nana. Sudah share ya. Ya. Nah, nanti kalian isi ya LKPD-nya ya. Kalian nanti Bu Guru ketika menjawab, kalian jawab pertanyaan dengan benar. Siap? Siap, Bu. Ya, benar. Nah, nanti untuk yang kedua, nah, kalian akan belajar cara menyampaikan pendapat dengan baik dan benar. Nah, caranya adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan juga disertai dengan alasan atas pendapat pribadi yang disampaikan. Jadi, ketika ada sesuatu pendapat, kalian bisa menyampaikan. Nah, tetapi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Bahasanya tidak boleh berbelit-belit ya. Nah, sekarang selanjutnya kalian akan melihat ini. Ini adalah gambar. Gambar apa? Bubu. Nah, ini gambar bubu. Ini ada lagi gambar pukat harimau. Jaring pukat harimau. Yang satunya lagi ini gambar apa? Ikan. Ya. Lalu apa lagi nih? Jaring atau Jaring jalan. Ya. Pernahkah kamu memancing ikan? Ada yang sudah pernah memancing ikan? Ya, di mana kamu mancingnya? Di sungai atau di kolam? Sungai. Ya, di sungai. Nanti menjawab ya berdasarkan gambar-gambar berikut. Nanti kalian akan jawab di LPKPD ya. Nah, ini bubu ini adalah alat yang terbuat dari bambu ya. Ya, dari bambu. Nah, pada gambar berikut ini pengambilan ikan ya, pencarian ikan yang merusak lingkungan atau merusak ekosistem itu yang mana? Coba disebutkan. Ikan. Satunya lagi apa? Pukat harimau. Ya, jaring pukat harimau. Kalau pukat harimau kenapa? Karena mengambil ikan yang
kecil. Ya, jadi semua ikan diambil semua. Jadi tidak ada regenerasi ya. Harusnya yang besar, yang kecil dibiarkan untuk diambil lain hari ya. Namanya tidak melestarikan lingkungan. Nah, kalau bom ikan itu kenapa merusak? Akibatnya dari bom ikan itu bagaimana? Ya, merusak ekosistem laut, pinter sekali. Nah, di laut itu ada terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat ikan-ikan kecil, ya. Ikan kecil itu makan di terumbu karang. Nah, hidupnya di terumbu karang. Kalau tempat hidupnya itu rusak, apa akibatnya? Ayo dijawab. Ikan kecil akan mati, pinter. Nah, ikan kecil mati, otomatis ikan yang besar tidak ada makanan. Nah, akhirnya juga mati ya. Ya, lalu selanjutnya, nah ini nelayan tradisional dan nelayan modern ya. Bedanya kalau tradisional menggunakan apa? Menangkap ikan menggunakan Jaring. ya, tidak menggunakan bom ya. Kalau menggunakan bom itu juga akan merusak biota laut ya. Nah, ya Bu Guru subscreen dulu. Nah, kalian sekarang kerjakan LKPD dulu ya. Nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bu Guru sampaikan ya. Ntar ditulis dulu pembelajarannya. Sudah kelihatan? Sudah? Sudah? Sudah. Ya, sudah. Ini LKPD-nya. Kalian akan mengisi LKPD ya. Nanti Bu Guru kasih waktu. Nih. Ini untuk materi pokok bahasa Indonesia membangun pendapat pribadi pada cerita. Lalu untuk IPA, pemanfaatan teknologi modern dan tradisional serta dampaknya bagi sumber daya alam. Nih perhatikan gambar ya. Bu Guru mau tanya mengapa orang harus bekerja? Supaya apa ya kalau bekerja? Dapat uang. Dapat uang. Untuk apa? Kebutuhan sehari-hari. Ya, pinter ya. Nah ini. Nanti kalian akan mengisi LKPD ya. Coba kalian baca dulu. Pak Said, guru teladan. Coba dibaca. Salah satu. Coba. Reva. Si itu. Itu di salah satu sekolah dasar di pelosok daerah Banjarnegara. Di sekolah ini muridnya berasal dari berbagai daerah. Pak Said seorang senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa persoalan asal-usul semua unik baik sifat maupun kecerdasannya. Andi adalah seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pintar. Pak Said Andi memperoleh pengalaman berharga. Coba yang lainnya. Kelihatan tidak? Berharga melalui coba dilanjutkan Karisma. Melalui
melalui Olimpiade Matematika. Pak Said mendaftarkan Andi untuk mengikuti lomba. Walaupun rumah Andi jauh, tetapi Pak Said rajin melatih Andi setiap hari. Jika Andi pulang sampai sore, Pak Said mengantarkan Andi sampai rumahnya. Rumahnya jauh dari perkotaan dengan jalan yang masih licin dan belum aspal. Perlombaan diadakan di daerah kota sehingga Pak Said harus menjemput Andi untuk menginap di rumah Pak Said. Perjuangan ini dilakukan agar Andi bisa menjadi juara dalam lomba Olimpiade Matematika. Andi berhasil mempersembahkan piala juara Olimpiade Matematika untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Said membimbing Andi dengan sungguh-sungguh agar menjadi siswa yang berprestasi. Pak Said merupakan guru teladan yang patut dicontoh untuk guru-guru lainnya. Iya, tadi kalian sudah membaca tentang Pak Said ya. Jadi Pak Said adalah guru di daerah pelosok di Banjarnegara. Dia mempunyai murid yang pintar ya, bernama Andi. Namun rumahnya itu jauh ya, sehingga Pak Said harus menjemput Andi untuk menginap di rumah Pak Said. Ini agar perjuangan ini dilakukan agar bisa menjadi juara lomba usaha Pak Said membimbing Andi dengan sungguh-sungguh agar menjadi siswa yang berprestasi. Pak Said merupakan guru teladan yang patut dicontoh oleh guru-guru lain. Jadi ini ada Pak Said ya. Pak Said itu guru yang sangat profesional ya, membantu muridnya berjuang agar menjadi juara Olimpiade. Nah, Bu Guru mau tanya, ini ada LKPD, kalian nanti tuliskan ya. Apakah kamu menyukai cerita di atas? Nah, kamu tuliskan di sini ya. Untuk kelompoknya Reva ya. Nah, nanti bagian mana yang paling kamu sukai? Ini nanti yang sebawahnya ini kelompoknya Galuh. Lalu tulislah pendapatmu tentang cerita tersebut di bawah, pendapatnya bagaimana ya. Ya, sekarang kalian kerjakan ya. Nanti Bu Guru kasih waktu, kan tadi sudah menyimak ya. Ya, dikerjakan ya. Sebentar kan nulisnya ya. Jadi temannya ada yang nulis nanti ya. Kalian menulis sebentar. Tadi kan sudah menyimak ya. Dituliskan di situ tentang cerita Pak Said. Ya. Ada yang sudah? Coba yang pertama, apakah kamu menyukai cerita di atas? Coba tadi yang guru tunjuk. Suka? Suka, Bu. Iya, Reva suka ya, kelompoknya Reva suka. Yang nomor 2. Bagian mana yang paling kamu sukai ketika Andi dapat apa? Bagian mana coba? Coba Galuh. Pada saat apa? Andi mendapat? Dibuka mic-nya. Yang lain bisa bantu, yo, Dery. Bagian yang mana? Saat mendapat juara. Mendapat juara ya. Olimpiade. Nah, lalu Karisma, tulislah pendapatmu tentang cerita tersebut. Kamu sudah menuliskan apa tadi? Pendapatnya bagaimana? Tentang Pak Said boleh. Tentang Andi juga boleh.
Ya, coba. Said bagaimana? Guru yang bagaimana tadi? Guru yang apa? Ini Bu Guru ulangi. Guru yang Bertanggung jawab. bertanggung jawab ya, memimpin siswanya supaya berprestasi ya. Juga guru yang sangat memperjuangkan ya, memperjuangkan muridnya ya. Mereka Pak Said itu berusaha agar Andi dapat juara. Nah, ya, yang sudah menjawab, ayo tepuk salut, tepuk salut. Salut. Salut, salut. Iya, pinter. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya belajar tentang bahasa Indonesia ya. Lalu selanjutnya kita akan melihat nih. Ini ada untuk IPA, mupel IPA ya. Kita harus bersyukur dan bangga ya. Kita harus bangga dan bersyukur dengan pekerjaan orang tua kita. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Nah, nelayan itu pekerjaannya apa ya? Mencari ikan. Ya, pinter. Mencari ikan bisa di danau, bisa di laut ya. Bisa di laut itu menggunakan kapal ya. Menggunakan jaring alat-alatnya. Nah ini nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan atau binatang air lainnya. Ayo dibaca dulu. Coba nanti gantian yo. Galuh dibaca. Buka mic-nya. Saya bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Arya pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Ya. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Ya, coba temannya lagi. Dery, coba dibaca yang tadi setelah gantian dengan Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut karena hanya menggunakan sampan. Ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. ya, lanjut. Ada Mendipis. dilanjutkan ada yang Reva, ayo. Sehingga mencari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikan banyak. Alat penangkap ikan mereka merupai jaring dan juga rada yang bisa mendeteksi kumpul ikan. Bahkan
yang menggunakan bom. Iya, menggunakan bom ya. Nah, ini ada gambar nelayan tradisional menggunakan jaring ya. Nah, nelayan tradisional adalah nelayan menggunakan teknologi yang tidak menggunakan teknologi atau menggunakan teknologi yang sederhana. Umumnya peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Kemampuan menjelajah operasional terbatas pada perairan pantai. Nah, ini gambar kapal modern. Ini digunakan oleh nelayan modern. Biasanya menggunakan kapal besar saat melaut mencari ikan. Nah, kapal besar ini kalau yang merusak itu menggunakan jaring pukat harimau ya, yang merusak ya. Nah, ini nelayan modern. Coba dibaca. Jadi yang belum baca siapa coba? Ya. Reva. Nelayan modern adalah nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Ukuran modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat juga tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka. Jadi bedanya dengan nelayan tradisional, nelayan modern ya menggunakan perahu yang bermotor besar ya, yang digunakan serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka. Jadi semakin canggih alatnya, semakin jauh mereka juga bisa menjelajahi lautan ya. Nah, setiap hari kita memanfaatkan sumber daya alam, berbagai sumber daya alam yang ada di daratan dan lautan. Bagaimana cara menjaga sumber daya alam agar tetap lestari dan terjaga? Tadi dengan cara apa? Coba. Ada yang bisa yo, raise hand, tangannya. Yo. Dengan cara apa tadi ya? Kalau kita mau menangkap ikan tidak menggunakan pukat harimau. Iya, pinter. Apalagi? Tidak menggunakan bom? Tidak menggunakan bom ikan. Ya, pinter sekali ya. Alhamdulillah sudah pinter-pinter ya. Lalu, salah satu sumber daya alam yang kita manfaatkan adalah berasal dari laut. Kita bisa mendapatkan ikan dari laut untuk memenuhi kebutuhan. Ada beberapa alat modern dan tidak modern yang bisa gunakan untuk menangkap ikan. Tadi apa ya? Tadi ini bom ikan ya. Ini akibatnya apa? Bahan peledak itu untuk menangkap ikan, cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Nah, ini adalah kapal pukat harimau. Kapalnya memakai jaring pukat harimau. Adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup. Akibatnya, ikan yang kecil ikut tertangkap, dasar laut menjadi rusak, begitupun terumbu karang ikut rusak. Nah, ini adalah alat tradisional yang disebut bubu. Bubu adalah perangkap ikan yang tidak merusak laut. Bubu dibuat sesuai ukuran ikan yang akan ditangkap. Nah, ini jaring insang permukaan, ini jaring yang biasa digunakan ya. Alat digunakan untuk menangkap gerombolan ikan dengan cara memberi pemberat pada bagian bawah jaring dan diberi pelambung pada bagian atas karena kedalaman bisa ditentukan. Maka alat ini tidak merusak terumbu karang dan dasar laut. Nah, ini mana cara menangkap ikan yang tidak diperbolehkan? Jelaskan apakah akibat buruk yang terjadi jika
pengambilan ikan yang salah. Nah, ini tuliskan coba. Cara yang tidak diperbolehkan yang mana? Ini kamu tuliskan di sini ya. Ya, kelompoknya Galo, coba. Lalu yang menjelaskan akibat buruk Karisma, kelompoknya Karisma. Tuliskan pendapat kelompoknya Vivi, coba. Ya. Coba Galuh, cara apa yang tidak diperbolehkan, yang merusak tadi apa saja? Bom ikan. Ya. Terus Hafid apa coba? Satunya lagi. Pelukan harimau. Oh, pinter, pukat harimau. Lalu akibat buruk yang terjadi, Karisma. Akibatnya apa kalau dibom? Tadi apa ya? Akan merusak terumbu karang. Iya, pinter. Dapat merusak terumbu karang. Nah, tulislah pendapatmu pada kolom berikut. Nanti kamu tuliskan ya. Kalau yang sudah dituliskan bisa kamu bacakan. Pendapatnya kamu tentang nelayan yang menggunakan pukat harimau, coba salah satunya. Setuju apa tidak? Tidak. Tidak setuju. Mengapa? Mengapa tidak setuju? Laut. Iya, dapat merusak biota laut ya. Yang menggunakan nelayan yang menggunakan bubu, menggunakan jaring biasa, bagaimana? Setuju apa tidak? Nelayan yang Setuju. Karena apa? Karena tidak merusak Karena tidak merusak laut. Pinter sekali nih. Ada dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam ya. Nah, ini ada dampak positif dan negatif. Positif itu dampak yang baik, yaitu terpenuhinya kebutuhan manusia akan kemakmuran materi, kemudahan serta keefektifan dan keefisiensi dalam mendayagunakan sumber daya alam. Jadi kalau yang baik itu pasti akan makmur ya. Dampak positif akan makmur, hidup sejahtera ya, berkecukupan. Dampak negatif, coba dibaca ini. Karisma, Dampak negatif yaitu dapat mempersempit lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi karena efektivitas dan efisiensi sistem dalam teknologi baru. Misalnya banyak pekerjaan yang mula-mula menjadi tugas manusia kemudian diganti oleh mesin. Ya, jadi karena apa? Walaupun ada mesin ya, walaupun ada mesin, namun ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin ya. Tapi karena sekarang ini mesin itu bisa menggantikan peran dari manusia sehingga mengurangi lapangan pekerjaan. Nah, tahukah kamu bagaimana ikan bisa kita makan? Nah, ini kita bisa makan ikan itu karena siapa yang mengambil, yang peroleh itu siapa? Yang mengambil dari laut, coba. Kenapa kok kita bisa makan ikan? Nelayan. Nelayan, ya. Pintar. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang bahasa Indonesia, menyampaikan pendapat ya. Lalu IPA tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Sekarang kalian nanti akan menjawab pertanyaan yang Bu Guru sudah bagikan ya.
Nanti kamu kumpulkan di WA group. Kita tadi belajar apa saja ya? Muatan pelajaran apa? Bahasa Indonesia, IPA, Ya, tentang pendapat ya. IPA tentang pemanfaatan sumber daya alam ya. Ya, guru akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.